Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat segenap jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani, yang terhormat mitra dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani, saudari-saudari kita dari Bank Jabar, selamat datang Ibu. Direktur di bidang IT, Bapak Insinyur, insyaallah Profesor juga nih, Basrul, serta mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani, insyaallah kesemuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi wajar kalau Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani ini punya keinginan berpenampilan beda, berkeinginan memiliki kelebihan atau keunggulan, dan bisa mengeluarkan lulusan-lulusan yang berkarakter. Sebab itu Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani tidak hanya berkiblat teori Arab, tetapi juga selalu aktif merespon teori-teori Barat. Katakan teori Arab, kalau Anda ingin berhasil menggapai ilmu tidak lepas dari 6 perkara. Zakain wa khirsin wa stibarin wa bulghadin wa irsyadi ustadhi wa tuli zaman. Ada kemauan, ada rasa keserakahan terhadap berbagai macam disiplin ilmu, ada kesabaran, harus rela menerima petunjuk dari guru, dan membutuhkan waktu yang lama. Itu kata kunci sukses kita menggapai sebuah ilmu. Teori Barat yang ditetapkan UNESCO, Anda ingin menjadi pakar, apapun yang Anda inginkan, namanya pakar. Mau jadi bergelut dunia perbankan, bergelut dunia pertanian, bergelut dunia pendidikan, skill and knowledge itu harus dikedepankan. Haus akan ilmu. Lebih-lebih ilmu sekarang ini berkembang. Kalau dulu saya keluar dari pesantren bawa banyak kitab. Saya lulus S3 membawa banyak buku-buku teori-teori. Dalam rangka apa? Skill and knowledge. Ilmu dan pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, niscaya hanya mimpi kita ingin mewujudkan diri kita sebagai pakar. Sekarang Anda jadi mahasiswa, jadi mahasiswi,
niscaya kognitif Anda, akal Anda, akal mahasiswa ini menunya bukan bedak, menunya bukan lipstik, menunya bukan jaket yang keren, tapi menunya adalah ilmu. Menunya adalah ilmu. Semakin Anda gemar membaca buku, semakin nampak kekurangan dalam diri kita itu. Maka dengan kurikulum KKNI ini atau berbasis KKNI ini, Anda kurang aktif, berarti Anda akan tertinggal. Kompetensi Anda yang dibutuhkan. Piagam, sertifikat itu adalah lambang kompetensi. Sering saya katakan begini, binatang yang paling hebat memanjat pohon, jelas itu kera. Nah, kompetensi kera itu memanjat pohon, kompetensinya. Binatang yang pandai berenang hebat adalah ikan. Kompetensi ikan adalah berenang. Anda ngambil prodi perbankan syariah, ya tingkatkan kompetensi perbankan syariah itu. Andai kata buka WA, ya WA yang terkait dengan perbankan. Anda di PAI, ya buka regulasi-regulasi PAI itu, ilmu-ilmu tentang pendidikan itu. Versi Imam Al-Ghazali, versi Imam Husyairi, versi Imam Syafi'i, versi Imam Hambali, Imam Maliki, seterusnya. Itu bicara kompetensi, ilmu. Yang kedua, UNESCO mengamanatkan kita harus pandai menyongsong era global, yaitu IT. Kalau era saya sekolah tahun 80-an masih kapur. Guru ini masih pakai kapur tulis. Sanawiyah masih kapur, aliyah masih kapur. Perguruan tinggi pun OHP itu udah paling canggih era itu. OHP. S2 masih OHP. Nah, mulai S3 itulah saya mengenal laptop. Baru mengenal laptop S3 itu. Kenapa? Kalau nggak pakai laptop, ya ketinggalan. Ketinggalan. Misalnya, Profesor Dr. Ahmad Sanusi memberikan 5 soal saat baru masuk itu. 5 soal itu kita benar ngerjakan 2 nomor, berarti masih 3 yang salah. Itu harus ditebus dengan makalah. Nah, kalau bikin makalah pakai tangan, keriting ini jari-jari. Mau nggak mau harus pakai laptop. Harus pakai laptop. Itu baru saya kenal. Anda masuk Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani berarti tahun berapa, Pak? Pak Muiz ini? Semester berapa nih? 16 semua ya? Berarti tingkat aliyah, tingkat SMA sudah kenal itu. Sudah kenal. Permasalahannya mau atau enggak? Menyongsong era baru seperti ini. Prof. Basrul sudah menyediakan e-kampus. Jadi kalau dulu bayar kuliah saya harus lari, Bu, ke bank. Dibatasi oleh waktu. Wah, udah jam 3, udah kelar urusan. Udah kelar urusan. Sekarang nggak ada kata itu. Mau jam 12 pun bisa. Alhamdulillah, Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani sudah menyediakan sarana prasarana serba e-kampus. Sisi pembayaran, sisi penyaluran bakat. Ingat, mahasiswa dan dosen itu 11-12.
Kalau Anda sebagai mahasiswa dari sedini ini sudah gemar meneliti dan hasil penelitian Anda itu masukkan ke e-kampus, insya Allah itu sudah bermanfaat. Jadi mari e-kampus ini kita gunakan semaksimal mungkin. Kita gunakan semaksimal mungkin. Biar orang di luar sana mengenal kita. Apa yang dikenal? Keilmuan kita. Bukan dikenal, kenalnya kita karena apa? Kekerenan tampang kita, kecantikan kita, ketampanan kita. Bukan itu. Itu masanya ada batasnya itu. Ada batasnya. Ada batasnya. Makanya yang mahasiswi ini kalau dilamar yang mahasiswa, kenapa suka saya sama saya, Bang? Karena kamu cantik, tolak langsung itu. Tolak aja langsung. Karena kamu cantik, tolak. Kecantikan wanita itu sampai umur berapa kira-kira? 50 tahun udah itu. Sementara yang seusia Anda 50 tahun lagi yes-yesnya. Apa kira-kira nggak ditinggal? Ada yang lebih cantik. Kalau ukurannya cantik. Tapi kalau ukurannya kesolehan berarti ilmu kan? Terima. Berarti mawadah boleh usang, warahmahnya masih dawam. Kan gitu kan? Mawadah boleh usang, warahmahnya masih dawam. Rasa rela berkorban, rasa ganjil kalau tidak ada istrinya, itu warahmah. Insya Allah akan menggapai sakinah, akan menggapai ketenangan. Ini yang diinginkan Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani. Mengantarkan lulusan-lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Ingin jadi guru, kualifikasinya harus S1. Kompetensinya harus unggul. Anda buta IT, capek jadi guru nanti. Dari silabi ke RPP, dari RPP ke kisi-kisi soal, dari kisi-kisi soal ke kartu soal. Kalau pakai tulis tangan atau ketik manual, capek. Kemarin 1 minggu saya dapat tugas di Santika Hotel Bekasi. Itu harus menyelesaikan soal 45 soal. Nah, kisi-kisinya adalah dari Kemenak Pusat. Gimana bisa bikin soal yang narasi tingkat aliyah itu? Surah ini berarti deskripsi soalnya seperti ini. Nah ini kalau nggak menggunakan IT repot juga Pak Basrul. Ini yang harus kita persiapkan, yang jurusan pendidikan agama Islam. Nanti yang mengajar strategi pendidikan jelas membutuhkan IT itu. Yang perbankan syariah, mudah-mudahan rekan kita, mitra kita dari Bank Jabar nanti bisa menurunkan ilmu-ilmunya. Sisi-sisi itu. Jadi tidak terbelenggu dengan teori, tadi harus praktek. Islam itu kan begini. Apa arti iman kalau tanpa ilmu? Apa arti ilmu kalau tanpa amal? Belum terhenti di situ. Apa arti amal kalau tanpa ikhlas? Kan itu kan? Cuman ikhlasnya ini ya sesuai dengan kompetensi. Ikhlasnya itu sesuai kompetensi, bukan ikhlas era tempo dulu. Bukan ikhlas tempo dulu. Ini mahasiswa mahasiswi. Jadi amanat UNESCO yang kedua mewajibkan kita, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Satu kelas yang bisa satu kelar, bukan. Cara personal harus semuanya mampu menguasai. Kalau nggak menguasai IT berarti bayarnya nanti bingung Pak Musa. Sistem online itu bingung itu nanti. Bayarnya bingung. Sudah nggak ada pelayanan di akademik itu nanti. Semuanya serba online. Serba online. Yang ketiga, learning to be, jati diri. Jati diri.
Jadi seharusnya tingkat perguruan tinggi ini semester 6 harus nampak jati diri Anda. Jadi kalau yang guru, jurusan guru, pendidikan agama Islam atau PAI masih gemar pakai celana jin, tanda-tanda ifrit itu. Harus sudah nampak keguruannya. Seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah harus sudah nampak. Coba misalnya, ada nggak tetangga saudara-saudari keluar dari pesantren? Ada nggak? Biasa nggak pakai sarung? Malu nggak dia? Ke mall pun pakai sarung. Itulah kompetensinya. Jadi kalau ngambil pendidikan agama Islam sudah semester 6 masih suka pakai jeans, apalagi celana pendek, udah itu jati dirinya nggak nongol, itu lening tubinya nggak nampak, karakternya nggak kelihatan, itu contoh. Jadi makanya disinilah amanu sumastaqim, beriman kemudian beristiqomah, dawam. Coba yang PAI perhatikan, perbankan syariah sama, perbankan syariah, bukan perbankal manual, bukan, syariah. Yang perempuan berjilbab itu harus dimanapun berada. Tahun 80-an itu awal-awal jilbab, kawan-kawan saya perempuan itu di sekolah pakai jilbab, pulang jilbabnya dilepas. Nah, tahun 80-an itu dulu hanya kerudung kan, karakternya belum nampak. Nah ini alhamdulillah, ini kalau mahasiswi Stay Bina Madani ini sudah dawam, ini karakternya sudah nampak. Kalau perempuan, nah, tidurnya pakai jilbab ini ya. Yang laki yang belum nampak, bingung saya nih yang ada nih, ini PAI, perbankan apa, belum nampak ini, belum nampak. Misalnya mahasiswa itu cenderung jas alma mater, Kenapa Anda masuk kampus acara nggak pakai jas alma mater? Berarti karakter mahasiswa aja masih berkurang itu. Jadi coba nanti kalau sudah semester 6 learning to be ini, jati dirinya udah nampak. YAI udah nampak keguruannya, PPL terjun di sekolah udah mulai itu. Keluar dari sekolah 3 agama Islam Bina Madani, tidak ada kesenjangan, orang tinggal terima. Nggak sedikit PPL di SMK ditarik langsung SMK itu menjadi guru agama. Jati diri. Yang terakhir, to live together. Kita harus sadar, user, masyarakat ini menunggu kalian. Perbankan, alhamdulillah ini yang lulusan muamalat banyak yang sudah ada di BTN Syariah, Ibu. Nggak sedikit PAI pun ada yang di BRI, dalam pelacakan alumni itu di BRI. Kan terkadang begini ya, pihak pengguna ini kan nanya itu saat interview itu, minta digaji berapa gitu. Kalau lulusan Bina Madani bilang apa? Terserah ibu lah, saya nggak biasa menghargai diri saya gitu. Itu kadang-kadang yang jadi patokan itu. Sementara yang lulusan UI, wah saya lulusan UI, ya paling nggak 25 juta lah. Mikir, nah ini sisi karakter Bina Madani aja bisa nolong, terserah ibu lah. Itu karakter. Jadi nggak mau dihargai duit. Tapi dengan profesionalisme yang ada, duit pasti menghantarkan kalian. Ini masyarakat menunggu kalian, pengguna menunggu kalian. Jadi kalau poin 1, poin 2, poin 3 sudah melekat, niscaya nggak usah cari kerja nunggu Anda. Kan gitu kan? Masuk ke bank yang muamalat, mantap. Masuk ke guru, ingat ya, guru sekarang itu nggak bisa disampingkan.
Guru di Pemda DKI itu nggak kurang dari 20 juta per bulan. Guru 20 juta per bulan guru. Jadi sudah profesional. Dulu katakan orang profesional itu kan hanya insinyur dan dokter ya. Sekarang guru berebut. Jadi kalau Anda jadi guru masih pola pikir jadul, ya susah nanti. Ilmu nggak berkembang, IT nggak jelas, karakternya nggak nambah. Masyarakat mana yang mau menerima? Maka jelas tegaskan Nabi, ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu, ingin bahagia kedua-duanya dengan ilmu. Alhamdulillah, hari ini Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Grand Kampus berbasis e-kampus dimulai. Mudah-mudahan dengan menggunakan e-kampus ini bisa mengantarkan Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani dari sisi khadamul ummah, dalam sisi pelayanan lebih efektif dan mahasiswanya pun lebih aktif. Demikian sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wa ridha inayah wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.